Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana hadal kitab Tafsir al-Jalalain wa bis-sanadil muttasil ila al-imam al-hafiz al-imam Jalaluddin al-Hafiz al-Mahalli wal-imam Jalaluddin al-Hafiz as-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu lana biniyati su'alil futuh li fahmi ma'ani asrari hadal kitab bibarakati Sayyidina Rasulillah binuri wajhi Sayyidina Rasulillah an-nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-adimil jah adimil qadri wal miqdar as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah ya awwala wajhillah ya syafi'al khalqi indallah wasitati kulli mawsul wa ghayati kulli ma'mul salatan tuhi biha qalban jahul wa tashfi biha jasadan ma'lul ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sal Bani Israil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal Bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Hadratus Syekh Syekhuna Maimun Zubair, beliau di dalam salah satu kesempatan pernah berdawuh, mudah-mudahan Allah meninggikan pangkat derajatnya fi a'la illiyin, amin. Kata Hadratus Syekh Syekhuna Maimun, jalannya surga itu adalah ilmu. Maka kalau kita ingin masuk surga, jalan untuk menuju surga itu adalah ilmu. Maka mengaji kepada para ulama, kepada para kiai, para ustadz, itu adalah jalan atol menuju surga. Maka tidak boleh tidak, kita harus selalu mengaji, walaupun hanya 1 minggu sekali disempatkan. Mudah-mudahan kita mengaji bagian dari at-thariq ilal jannah, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Sal Bani Israil. Sal, hendaklah menanyakan, ya Muhammadu, wahai kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kebiasaannya di dalam tafsirnya, tafsir Al-Jilani, setiap ada kitab Allah kepada kanjeng Nabi, beliau mempunyai manhaj, mempunyai uslub, bukan ya Muhammad, tetapi ya akramar rusul, semulia-mulianya Rasul. Dari
tingginya ta'adduban Syamdul Qadir kepada Sayyidina Rasul. Sal ya Muhammad, ketika Nabi uslubnya Syamdul Qadir, sal ya akramar rusul. Jadi tengkina penghormatan. Sal ya Muhammadu, tanyakan wahai kanjeng Nabi Muhammad. Wan baabaan iki kotu ngakui penghormatan kanjeng Nabi Sayyiduna Rasulullah mulai tak mapas ka Gusti kanjeng Nabi. Seperti halnya ceritanya seorang khatib yang tidak tahu beretika kepada Rasulullah, tepan maca khutbah Jumat, maca hadis, Muhammad berkata, irikan Muhammad kak dimma, ketimun ka Gusti kanjeng Nabi kak dinto kutubit ta'addub bil ijlal. Bahkan Imamuna Malik bin Anas, beliau tidak mau membaca hadis kalau tidak memakai jubah, memakai minyak-minyak wangi, punya wudhu, dan menghidupkan bukhur. Tanyakan wahai kanjeng Nabi Muhammad Bani Israel kepada kaum Bani Israel. Tabkitan kam atainahum min ayatin bayyinah. Kam atainahum, kam kepada berapa banyak, atainahum telah memberikan kami Allahum kepada mereka Bani Israel. Kam adapun lafaz kam istifhamiyah ialah berposisi sebagai istifhamiyah, muta'alliqatun yang berkaitan, muta'alliqatu sal yang berkaitan dengan kalimat sal, anil maf'ul tsani dari maf'ul tsani. Wahia adapun maf'ul tsani ialah tsani maf'ulai atina, ialah maf'ul keduanya kalimat atina. Halaman sabun apa? Wahia thani maf'ulai atina wa mumayyizuha.
Wa mumayyizu adapun tamyiznya kam ialah min ayatin bayyinah. Apanya min ayatin bayyinatin? Tandanya bayyinatin yang nyata. Tanyakan kepada Bani Israel, sudah berapa banyak kami Allah memberikan kepada mereka min ayatin bayyinah. Apanya? Min ayatin, dari tanda bayyinatin yang nyata. Ayat mereka banyak. Ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat yang bersifat qauliyah seperti halnya Al-Quran. Ada ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah seperti jagat raya, matahari, alam semesta. Itu ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Ada ayat-ayat Allah yang bersifat kekuasaan Allah. Salah satunya ya para ulama. Contoh Imam Suyuti. Imam Suyuti disebutkan kecepatan Imam Suyuti di dalam mengarang kitab, sur'atuhu fi ta'lifi kitabin wa tasnifi kitabin ayatun min ayatillah, adalah salah satu tanda dari tanda kebesaran. Ketika kita bertemu dengan ayat, maka harus memahami konteks sebelumnya dan konteks setelahnya. Karena ayat itu banyak. Ada ayat yang kaitannya dengan jagat raya, berarti ayatul kauniyah. Ada ayat yang kaitannya dengan ucapan Allah, berarti Al-Quran. Ada ayat yang berkaitan dengan kecerdasannya para ulama, seperti misalnya Imam Suyuti, berarti tanda kekuasaan Allah. Termasuk Isra wal Mi'raj, seagung-agungnya, salah satu paling agungnya kekuasaan Allah adalah Isra wal Mi'raj. Berarti ayat mengikat dinto lebih dekat kepada mukjizat. Tanyakan kepada Bani Israel, sudah berapa banyak aku memberikan kepada mereka dari bukti-bukti nyata, yakni mukjizat. Min ayatin bayyinatin dhahiratin yang nyata. Ini kamu kafalakil bakhri, seperti terbelahnya lautan, wa inzalil manni, dan turunnya madu dari langit, wasalwa, dan ikan puyuh, manuk puyuh. Jadi Bani Israel kadinto pernah mendapatkan anugerah. Setiap hari mereka mendapatkan suguhan langit berupa ikan puyuh yang dipanggang dan madu. Tiap hari seperti itu. Lalu mereka bosan, akhirnya minta sayur mayur. Itu mukjizat. Fabaddaluha, maka lalu kemudian mengganti mereka Bani Israel kepada ayatin bayyinah, mengganti kufran kepada kekufuran, keingkaran. Waman, adapun barang siapa man orang, yubaddil yang ialah mengganti siapa man nikmat Allah kepada nikmatnya Allah, aima'an ama, artinya ma kepada ma nikmat
an'ama yang telah memberikan siapa Allah bihi kepada emak alaihi atas man minal ayati nyatanya dari beberapa bukti nyata dari tanda kekuasaan Allah lianna karena sesungguhnya ayat sababul hidayah ialah penyebab mendapatkannya hidayat, penyebab turun atau memperoleh hidayah. Bagi orang yang tidak dibutakan mata hatinya. Tapi pun epa buta mata hatinya, naudzubillah, walaupun mukjizat di depan mata, ayat-ayat Allah terlihat nyata dengan jelas, tetap pakun hidayat tidak diperolehnya. Karena sudah summun bukmun umyun fahum, naudzubillah. Min ba'di ma ja'athu, setelah olehnya datang apa nikmathu kepada man, min ba'di ma ja'athu, setelah olehnya datang apa nikmathu kepada man, kufran kepada kekufuran. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah syadidul iqab ialah zat yang banget siksanya lahu bagi si man. Maka orang yang sudah nyata melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat-mukjizat Allah, kok masih kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kan menunjukkan al-juhud. Juhud ini kan jim ha waw dal, benih ha. Mana bijuhud bilha nikah kerja keras, tapi mana biha kepala batu. Jadi menunjukkan kepala batu. Topo ada keras hatinya sehingga tidak bisa menerima hidayat. Nah, kepada orang yang berkepala batu, maka fa innallaha syadidul iqab. Jadi Allah itu syadidul iqab lahu kepada man yang ingkar kepada mukjizat-mukjizatnya Allah yang sudah nyata. Seperti halnya Bani Israel sudah nyata melihat mukjizatnya Allah kepada Nabi Musa dan kepada mereka sendiri, tetapi mereka tetap saja ingkar. Karena dari saking kepala batunya mereka, dari kelina hati. Maka kita harus memohon dan berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan hati yang lunak. Supaya jangan oleh hidayat hati nani gak ketulung. Karena hidayat itu tidak akan turun kepada hati yang keras. Hidayat itu akan turun kepada hati yang lemas. Orang itu bisa berhati lemas dan lunak, manabi tidak ada ketakaburan. Nah, ini kan, manabi tidak ada ketakaburan. Orang itu tidak takabur kalau dia banyak menyadari kekurangan kepada diri. Nah, ini kan, jadi abang sampuk nih. Maka mengapa Fir'aun mengaku menjadi Tuhan? Caipon Syekh Soleh Darat, Fir'aun itu mengaku Tuhan karena dia 400 tahun tidak pernah sakit, 400 tahun tidak pernah keluar keringat, 400 tahun tidak pernah merasa susah, 400 tahun tidak pernah miskin. Maka kadang kita diuji berengga-bereen, diuji dengan sakit, supaya abah nikah banget buton.
Yuji pereng raceke kadang malarat supaya abad nikah ku pangeran dan Gusti Allah. Maka Allah menyatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara, kamu banget butuh. Nah, maka kita harus mampu memanage ujian sebarengaki Gusti Allah Ka'bah menjadi suatu pembelajaran yang berbuah kuatnya keimanan dan tauhid yang bisa kita petik dari itu semua. Maka kita harus menjadi diri kita sendiri, tidak boleh melihat orang lain. Sehingga tidak timbul rasa iri, tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadilah diri kita. Kita oleh Allah diberi nikmat hidup dengan segala kesenangannya, dengan segala kesusahannya. Ketika diberi nikmat, bersyukur. Ketika diberi ujian, banyak-banyaklah berdoa dan menangis kepada Allah. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Waqaf lazim. Zuyyina, dihias-hiasi lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kufur. Siapa alladzina min ahli Makkah? Nyatanya alladzina kafaru ialah dari penduduk kota Makkah. Orang-orang kafir dihias-hiasi hidupnya oleh Allah. Zuyyina, dihias-hiasi lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kufur, yakni ahlu Makkah, kafir Quraisy di kota Makkah. Apa yang dihias-hiasi kepada mereka? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi oleh Allah mereka kehidupannya dihias-hiasi. Seperti halnya kita aparloa kehiasan berupa dekorasi, hiasan-hiasan diberi kempa. Jadi kehidupannya alladzina kafaru min ahli Makkah diberi hiasan oleh Allah. Hiasan berupa apa? Berupa kenikmatan-kenikmatan. Maka kita melihat orang-orang kafir yang diberi kenikmatan, jangan takut. Memang Allah menghiasi kehidupan mereka dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Allah hiasi kehidupan mereka dengan mobil mewah, dengan Lamborghini, dengan Alphard, dengan Velfire tipe terbaru yang harganya sekian-sekian miliar. Lah kita kak dinto cok kasembu. Bet ni kakak sambuk kak orang istiqomah tahajud tiap malam, istiqomah ke orang yang bisa ngaji setiap waktu seperti Syekhuna Abdul Qayyum. Kasambuk ke orang-orang ngakak. Abad ni kakak sambuk ke Al-Imam Abu Ya As-Sayyid Ahmad. Beliau kak dinto mewakafkan dirinya untuk ilmu, untuk perjuangan, untuk mengajari santri. Kasambuk ka orang-orang yang ngakak dis. Kasambuk ka rijalullah, benih kasambuk ka 10 orang terkaya di Indonesia. Nikah. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya. Al-hayatud dunya, apa gemerlap kehidupan dunia. Bitamwihi, dengan menghias-hiasi.
Fahabbuha, maka lalu kemudian mencintai siapa, menyukai siapa alladzina kafaru kepada al-hayatat dunia. Wahum, hali adapun mereka alladzina kafaru yashuruna, ialah mengolok-olok. Cepon orang makin yashurun ini kapon apa? Membuli minalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Siapa alladzi? Lifakrihim, mengapa mereka membuli orang yang beriman? Lifakrihim, karena miskinnya alladzina aman. Kabilalin, seperti halnya Sayyidina Bilal bin Rabah, wa Ammar, dan sahabat Ammar bin Yasar, wa Suhaib, dan sahabat Suhaib. Ay, artinya yastahzi'una, memperolok-olok alladzina kafaru bihim, kepada alladzina amanu, wa yata'alawna, merasa besar mereka, merasa tinggi mereka alladzina kafaru bil mali, karena harta. Jadi sudah mulai dulu orang kaya ngenyik orang. Nah, orang kaya ini kabila pun ngenyik orang miskin, alamat miskin naik cabut. Maka ketika kita diberi kelebihan, penolak penyakit ain, cebuna abi ihya bismillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Penyakit ain tak oleh bangga. Abalira sahabat Bilal, terus sahabat Ammar, sahabat Suhaib, mereka itu termasuk sahabat Abu Hurairah. Mereka itu adalah alumni Ashabus Suffah, pesantren yang dibina oleh Rasulullah. Sangat sedikit jumlah, sangat sedikit jumlah. Dan mereka itu rata-rata miskin-miskin. Jadi mulai lambat cuman aku stay Kanjeng Nabi, senyamana santri ini kacek lakar nyak benyaan, tandi nyak benyaan kan. Jadi Nabi makin santri-santri disorot karena kefakirannya, ya memang dari dulu seperti itu. Sahabat Abu Hurairah miskin, sahabat Bilal miskin, Sayyidina Suhaib, Sayyidina Ammar miskin. Maka mun ibri kasukian saya nggak jaga sampai ngenyik orang setan, karena orang si enyik ni sakit. Maka cek neng seneng ngenyian orang ini namun pun seneng ngenyian orang, tak abaan saya nyik dekik anak potong apapun nama orang putu tak oleh nyik karena kaputut, orang miskin tak oleh nyik karena kamiskin. Orang tak andik tak oleh nyik karena kata andik. Orang yang mempunyai keterbatasan tak oleh nyik karena mau sampai kumbing ate nangis akun jek harus tak tarima. Gusti Allah saya tak tarik. Dengan membaca orang ngocak menyebut kepada seseorang nama salah satu hayawan, wahai titik-titik hayawan tertentu, ini kak Gusti Allah saya tak tahu. Apakah Allah menciptakan kamu? Katakan kepada orang yang menghina kamu dengan ya ibna hayawan, apakah Allah menciptakan kamu hayawan? Tidak. Jadi Gusti Allah saya tak tahu. Dan kita dapat melihat perbuatan membuli, perbuatan ngenyik, perbuatan memperolok-olok itu adalah kelakuannya orang kafir. Maka tidak selayaknya orang mukmin memperolok-olok, membuli, ngenyik.
Karena kelakuan ngenyek, membuli itu bukan perbuatannya orang mukmin. Maka di dalam Al-Quran yang menjadi korban bulian orang mukmin. Yang membuli orang kafir, yang diperolok-olok. Maka kita tidak perlu kecil hati kalau kita diolok-olok. Coba dia panggil. Kita semua ciptaan Allah. Tidak pantas kita memperolok-olok sesama kita. Nikah. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Nah, ini kan. Ketika benar. Wa yata'alawna bil mali. Mereka merasa tinggi bil mali karena nikah perlu tambah juga. Termasuk yata'alawna bil ilmi, yata'alawna bil ibadah, yata'alawna bil pangkat wal jabatan, yata'alawna macam-macam berlanjutkan. Nah, bin nasab iki yata'alawna bijamaliz zawja iki, bangga bulan andi bini paling reti tak oleh. Ni yuji ben Gusti Allah, ni cabut ben Gusti Allah. Bismillah, masya Allah. Masya Allah lah. Walladzina taqaw lah, nikah titik poinnya kan. Walladzina, dan adapun orang banyak ittaqaw yang takut. Siapa alladzina asyirka, kepada kesyirikan. Wahum, hali adapun alladzina taqaw haula ialah mereka alladzina taqaw fawqahum, ialah mengungguli alladzina kafaru yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Maka kita umat Islam yang dibuli karena miskin lah, dibuli karena kita tidak punya ini dan itu, sabarlah. Karena kelak di hari kiamat, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, fauqahum yaumal qiyamah, mereka akan mengungguli alladzina kafaru, kelak di hari kiamat. Wallahu, adapun Allah, yarzuku, ialah menganugerahkan Allah, ialah menganugerahkan rizki Allah, man kepada man orang, yasha'u yang menghendaki siapa Allah, kepada siman bighairi hisabin, tanpa perhitungan. Ai artinya rizqon wasi'an, rizki wasi'an yang luas, fil akhirati di akhirat, wa dunya dan di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki Allah mendapatkan rizqan wasi'annya Allah fid dunya wal akhirah. Amin. Bi barakati hadat ta'allum wa ta'lim fi hadhihi sa'ah. Al-Fatihah. Ibn Abuya termasuk orang bodoh, orang yang tidak memanfaatkan momen. Ada momen baik, pas tidak dimanfaatkan lah. Kadang momennya kan Allah berbicara tentang wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini kan momen baik, maka kita meminta rizqan wasi'annya Allah. Ay rizqan wasi'an fil akhirati awid dunya, awid dunya kan, atau di dunia. Bi ayyumlika,
bi ayyumallika, dengan memberi hak milik siapa Allah, al-mashura, kepada orang yang ditundukkan, minhum, dari mereka alladzina kafaru, amwalas sakhirina, kepada beberapa hartanya orang-orang yang menundukkan, kepada beberapa hartanya orang-orang yang menundukkan, wariqabahum, dan beberapa dirinya mereka as-sakhirin. Coba ikut tafsir Sawi yang 164 Bapak. Wa qawluhu bi ayyumallika al-mashhura minhum ila akhirih, ay wa qad hasala dzalika ba'dal fathi wa fil ghazawat, fa innahu ma min ghazwatin illa wa ya'khudhu minhum al-amwala war riqab fi tilkal ghazwah, bal zadahumullah bi an mallakahum riqabal muluk wa amwalahum, wal hasil anna rizqal mu'min fid dunya bi ghairi hisabin bi khilafil kafir. Wa fil hadis aballahu ayarzuqu abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Jadi Allah memberikan hak milik kepada orang-orang Islam yang diberi kekuasaan oleh Allah menundukkan orang-orang kafir di beberapa peperangan, termasuk di perang Badar, di perang Uhud. Itu umat Islam banyak mendapatkan ghanimah, termasuk di perang Tabuk, sampai-sampai Gusti Allah adabu wa awratnakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum, wa awratnakum, dan memberikan hak waris kami Allah kepada ajunan Gusti Kanjeng Nabi dan para sahabat. Wa awratnakum ardahum, tanah-tanah mereka dikuasai. Tanah-tanah mereka dikuasai, artinya dikuasakan Allah kepada umat Islam, kerajaan-kerajaan mereka dengan futuhat-futuhat. Kanan nasu, karena ada an-nasu, siapa manusia, ummatan, ialah satu umat, wahidatan, yang satu. Alal imani, halih tetap atas keimanan. Karena ada an-nasu, siapa manusia, ummatan wahidatan, ialah satu umat,
ialah umat wahidatan yang satu, alal imani atas menetapi keimanan. Fakhtalafu maka lalu kemudian berbeda-beda, bercerai-berai mereka, bi an amana ba'dun, dengan sebagian ada yang iman siapa ba'dun, bi an amana dengan ada yang bi an amana, dengan harus bi an amana yang to dengan ini kamu bahasa Indonesia ya, bi an amana dengan harus iman, ba'dun siapa sebagian, wa kafaro dan ada yang kufur, ba'dun siapa sebagian yang lain. Kana nasu ummatan wahid. Secara fitrah manusia itu ummatan wahidah, mempunyai potensi untuk sama-sama beriman kepada Allah. Mengapa ada yang beriman, ada yang tidak beriman? Fakhtalafu bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun. Faba'atha, maka setelah terjadi ikhtilaf, ada yang iman, ada yang kufur, faba'atha maka lalu kemudian mengutus Allahu siapa Allah an-nabiyina kepada para nabi, ilaihim kepada mereka an-nas, mubasyirina hale untuk menyampaikan berita gembira, mubasyirina hale untuk menyampaikan berita gembira, wa mundirin mubasyirina hale untuk menyampaikan berita gembira, man kepada man orang, amana yang mau beriman siapa man, memberikan berita gembira bil jannati dengan surga, wa mundirina dan halim menyampaikan berita ancaman, ultimatum, man kepada man orang, kafaru yang kufur siapa man, memberikan ancaman binnari dengan neraka. Wa anzala dan menurunkan Allah ma'ahum bersama mereka an-nabiyyin, wa anzala dan menurunkan siapa Allah ma'ahum bersama mereka nas al-kitab kepada kitab suci, bimakna al-kutub dengan makna al-kutub beberapa kitab suci, bil haqqi dengan kebenaran. Kalimat bil haqqi itu ialah muta'alliqun bi anzala, muta'alliqun dengan kalimat anzala. Liyahkuma agar supaya memutuskan siapa Allah bihi dengan kitab, bainan nasi di antara para manusia, fima di dalam perkara ikhtalafu yang berselisih siapa nas bihi di dalam minad dini nyatanya dari agama, wa makhtalafa dan tidak berselisih fihi pada di dalam ayat din, artinya di dalam agamanya Allah, illalladzina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, illalladzina kecuali orang banyak, utuhu yang diberi siapa alladzina hu kepada Alkitab, ayil kitab, fa'amana maka lalu kemudian beriman, ba'dun siapa sebagian, wa kafaro dan kufur ingkar ba'dun siapa sebagian yang lain, min ba'di ma ja'athum setelah olehnya datang hum kepada mereka alladzina al-bayyinatu
ayil hujjajud dhahirah, apa hujjah-hujjah ad-dhahiratu yang nyata, tanda-tanda kekuasaan Allah, ala tauhidi, atas menauhidkan Allah. Wa min, adapun kalimat min muta'alliqatun ialah muta'alliqatun bi ikhtalafa dengan lafaz ikhtalafa. Wa hiya wa ma ba'daha muqaddamun alal istisna fil makna, di dalam arti. Baghyan, karena kejahatan. Baghyan, karena kejahatan. Berdesi apa yang makna baghyan nikah? Hasadan, iri. Baghyan karena kejahatan atau rasa iri, minal kafirina, dari orang-orang kafir. Bainahum, di antara mereka, alladzina utuhu fahada, maka lalu kemudian memberikan petunjuk Allahu, siapa Allah, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, limakhtalafu fihi, karena ma perkara ikhtalafu yang berselisih, siapa alladzina fihi, di dalam ma, minal haqqi, lil bayan, nyatanya dari kebenaran, biiznihi, dengan izin Allah, ai bi iradatihi, artinya dengan kehendak Allah. Wallahu, adapun Allah, ya ialah menunjukkan Allah, membimbing Allah, menuntun Allah, man, kepada man, orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, hidayah tahu, kepada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus lempang, ay thoriqil haq, artinya jalan kebenaran. Ayat 213 surah Al-Baqarah tadi memberikan suatu pemahaman bahwa manusia secara fitrah sama-sama berpotensi untuk menjadi seorang mukmin, seorang hamba Allah yang beriman. Semua oleh Allah diberi potensi untuk menjadi mukmin. Kenapa lalu kemudian ada yang beriman, ada yang tidak? Kuncinya ada pada hidayat. Maka bersyukurlah kita sebagai orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman itu adalah bukti mereka itu termasuk orang-orang yang wallahu yahdi may yasha ila siratin, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayatnya Allah. Kasukani ben Gusti Allah paringi hidayat, mangga nafas iman. Karena manusia sudah ikhtalafu, berselisih, ada yang iman, ada yang tidak, maka lalu kemudian itulah fungsinya Allah menurunkan kitab suci. Dengan adanya kitab suci yang dibawa oleh para nabi, maka kitab suci itu mencerahkan kepada siapapun
yang ingin menjalani jalan-jalannya Allah, maka kembalilah kepada kitab suci. Petunjuk Allah ada di dalam kitab sucinya Allah. Ada di dalam kitab Taurat bagi orang Yahudi, ada di dalam kitab Injil bagi orang, ada di dalam Al-Quran bagi kita umat Islam. Orang-orang yang kufur tetap tidak mau kepada kitab suci. Mereka tetap menolak. Kenapa? Baghyan bainahum, hasadan minal kafirina lil mu'minin. Mereka tetap gak mau karena pon iri nasibah. Orang yang pon iri kan tidak mau sama. Dan bulan naudzubillah iri kapan jenengan tidak mau sama. Orang yang iri tak terobade, guruna tak terobade, nyamana pun iri, banyak iri. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Shadaqallahul adzim. Al-Fatihah.